Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita kembali dalam suasana virtual ya, Masya Allah. Dengan nikmat, iman, sehat, ini semestinya kita syukuri dan kita maksimalkan dalam sarana ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam senantiasa kita sanjungkan, kita agungkan, kita lantunkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap tentunya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mohon izin kepada Al-Ustadz Ahmad Rafi Samsuri selaku dosen pembimbing kita di Studi Al-Hikmah Jakarta. Kemudian yang kedua, salam hormat dan juga kebahagiaan ya saya ucapkan bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Semoga kebersamaan ini dapat terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dalam meningkatkan sarana ibadah, kemudian kita bisa sama-sama berdakwah untuk kebaikan kita ke depannya tentunya. Perkenalkan, saya nama Sururi dari semester 5A Ikhwan dari Studi Al-Hikmah Jakarta, akan mempresentasikan dengan tema makna ilah. Baik, kita akan coba mulai ya. Ya, kata ilah terdiri atas 3 huruf ya, alif, lam, dan ha. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Arab, maka aliha memiliki beberapa arti. Bisa diartikan tenang atau tentram, sakana ilai, kemudian istajarobi, memohon perlindungan, kemudian yang dituju karena rindunya, ishtaqo ilai, dan juga paling dicintai atau dirindukan, wali abi. Nah, dengan keempat komponen ini, insya Allah kita muaranya adalah mengabdi. Tentunya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakana ilai, nah, tenang atau tentram ya. Jadi di sini ada 4 poin. Kita akan kupas satu persatu ya. Jadi la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah. Kemudian peran dari seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya, kemudian firman Allah di dalam surat yang lain ya. Waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Masya Allah ya. Tentu tentang tentram dan juga ketentraman, tenang di sini maksud kami, ini menjadi suatu yang didambakan oleh setiap mukmin ya. Jadi kalau hati kita tenang, hidup kita tentram, tentunya kebahagiaan akan dirasakan. Namun syaratnya apa? Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya ya. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan kembali. Ya, memohon perlindungan. Ya. Tentunya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti la ilaha illallah maknanya kita akan cek, tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah. Kemudian firman Allah yang artinya
dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kemudian di dalam hadis Arba'in yang ke-19 ya, di sini dikatakan, jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepadanya. Jika meminta pertolongan, meminta pertolongan Allah, mintalah tolong kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah ya. Jadi tentang perlindungan. Nah, ini kita semuanya tentunya memohon perlindungan sebaik-baiknya, yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan kita, orang yang meminta perlindungan rupanya bukan kepada Allah. Nah, ini harus hati-hati nih teman-teman, karena nanti jatuhnya bisa ke muara ke syirik ya. Jadi sebaik-baik yang memberikan perlindungan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala aktivitas kita ya, apapun kita niatkan, niat karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, dan jangan lupa disertai doa terbaik dari kita tentunya. Oke, kita akan lanjutkan slide berikutnya. Yang dituju karena rindunya, ishtaqa ilai. Nah, di sini tentunya ada beberapa cakupan ya. La ilaha illallah berarti makna apa nih? Tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah. Allah ghayatuna. Nah, Allah ghayatuna ini sudah sangat termasyhur ya. Tentunya teman-teman tahu ya tentang Allah ghayatuna ini, karena ini yang suka musik dengan nasyid boleh sambil bernyanyi ya. Allah ghayatuna, Ar-Rasul kudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Baik, mudah-mudahan ini menambah semangat teman-teman semuanya ya. Allahu Akbar. Firman Allah di dalam Al-Quran, maka segeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata dari Allah. Bisa bermakna berlari tabiatnya maka ke depan, bukan ke samping, kiri, atau ke kanan. Jangan terbuai dengan dunia manusia yang lain. Ini dalam Al-Quran surat ke-51 ayat 50 ya. Dan tentunya ada juga di dalam ayat yang lain pada Al-Quran surat ke-18 ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini. Masya Allah ya, cakupan ini harus kita kondisikan tentunya. Nah, di sini masalah rindu ya. Nah, sebenarnya rindu kita ini tertujunya kepada siapa sih? Karena setiap orang pasti mempunyai kerinduan ya. Kerinduan kita kepada kebaikan atau keburukan. Nah, kita simpulkan ya, kita selaraskan tadi dengan firman Allah tentunya yang telah kita kutip bersama ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya. Wuli abi, paling dicintai atau dirindukan. Nah, di sini kita punya 4 aspek nih. La ilaha illallah yang bermakna tidak ada yang dicintai atau dirindu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi rindu kita harus benar ya. Benar nggak nih rindu kita hanya kepada Allah? Jangan-jangan ada rindu kita kepada yang lain. Kalau itu terjadi, artinya ada keimanan kita yang harus diperbaiki. Nah, belum utuh ya. Baik. Kemudian boleh cinta anak, harta, dan yang lainnya, tapi yang paling dicintai haruslah Allah. Nah, ini benar banget guys. Jadi setiap orang itu mempunyai naluri cinta ya. Cinta kepada anak, kepada istri, kepada kekayaan, kepada dunia, itu udah pasti lumrah. Nah, kalau kata orang begitu ya. Namun jangan sampai salah
kalau itu tadi menjadi kecintaan yang melebihi kecintaan kita kepada Allah, hati-hati. Jangan-jangan itu tadi adalah suatu ujian ya. Karena kita sebagai orang yang beriman tentunya paham. Bisa jadi ujian diberikan melalui anak kita, istri kita, harta kita. Karena hidup boleh dikatakan adalah ladang atau tempatnya ujian. Maka semuanya harus kita kondisikan muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat dicintai kepadanya. Nah, ini subhanallah ya. Jadi kita harus bisa menempatkan cinta ini dengan kondisi yang tepat. Nah, karena bisa jadi ada yang di sini tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya kecintaannya ini boleh dikatakan salah sasaran ya. Karena kita contohkan nih yang real di masyarakat, orang yang sudah sangat cinta dengan game misalkan, atau dengan, mohon maaf, nauzubillah ya, dengan obat-obat terlarang, dia akan nyaman dengan itu. Nah, atau kondisi dari perilaku-perilaku yang lain yang katakanlah menjadi hobi ataupun kebiasaan yang padahal kalau kita lihat itu jauh dari ajaran syariat. Tentunya banyak ya. Nah, ini maksud kami adalah hal-hal yang negatif ya. Bisa jadi kita ketergantungan pada narkoba misalkan, atau mungkin terlalu tergantung dengan gadget, atau mungkin contoh yang lain. Banyak sekali kita temukan dalam keseharian kita. Nah, bagaimana mengubah ini? Kita alahkan kecintaan kita lebih totalitas kepada Allah. Ada yang mungkin dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan hobi bersedekah, kemudian berzikir, sholat jamaah, baca Al-Quran. Nah, ini adalah hobi-hobi yang positif yang dapat kita kembangkan untuk mengimbangi dari tadi ya, sebagai contoh yang sebelumnya saya sebutkan di awal, bahwa rupanya ada kecenderungan ya, karena manusia ditakdirkan dua, kecenderungan kepada ketaatan atau kekufuran. Artinya bisa jadi di dalam kebaikan dan bisa jadi di dalam keburukan. Tinggal tergantung kita mau ada di posisi yang mana. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Mengabdi. Nah, mengabdi. Nah, di sini kita punya 3 komponen nih. Nah, apa saja sih kira-kira? Mengabdi merangkum arti ilah di atas. Nah, kita contohkan di sini ada apa nih? Gambar masjid ya. Nah, dalam bayangan kita apa? Mengabdi merangkum arti ilah di atas. Nah, ini bisa dikatakan ketakwaan yang kita hadirkan. Kemudian karena mengabdi berarti merasa tenang, minta. Iya, mohon maaf, kita akan slide-nya. Kita akan minta perlindungan hanya kepada Allah ya. Kemudian menuju karena rindunya. Nah, kemudian la ilaha illallah bermakna tidak ada yang berhak diabdi kecuali Allah. Karena kita sejatinya adalah hidup di dunia ini adalah sebagai hamba ya, yang tidak ada kata lain selain kita memang harus mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir, insyaallah kita lanjutkan kembali guys. Tuntunan pengabdian. Tuntunan pengabdian itu tercapai jika dilakukan dengan sempurna dalam mencintai, merasa asik bersamanya, berlama-lama bersamanya, sempurna dalam menghinakan diri, kerendahan yang paling rendah adalah sujud, sempurna dalam ketundukan terhadap semua aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini banyak contohnya ya. Tadi saya simpulkan di awal, kita sebenarnya lebih nyaman di mana? Di dalam kebaikan atau keburukan. Di sini dikatakan asik bersamanya, artinya nyaman ya. Ada orang nyaman dengan Al-Quran, ada orang yang nyaman dengan qiyamul lail, ada orang yang nyaman dengan puasa sunnah, ada orang yang nyaman dengan bersedekah. Nah, itu adalah contoh kenyamanan yang positif yang harus terus kita kembangkan. Nah, tinggal kita sebenarnya lebih condong kemana. Di sini kita gambarkan apakah kita ketika beribadah merasa seperti ini. Nah, di sini ada gambaran
orang yang sedang sujud ya. Di situ kita ungkapkan kehusuan kita, totalitas kita benar-benar seutuhnya maksimal tentunya ya. Ya. Oke, nah di sini dari keterangan arti ilah secara bahasa kita akan gambarkan. Ya, ilah itu di sini bisa mencakup beberapa komponen ya. Nah, bisa dikatakan diharapkan atau almarhub, nah, karunia dan pahala atas segala jerih payahnya. Bisa juga dicintai, al-mahbub, sama atau lebih tinggi ditanya kepada Allah. Kemudian bisa juga ditakuti, nah, almarhub, siksanya, intimidasi, teror, ancaman, biasanya punya fasilitas dunia. Kemudian diikuti. Nah, perintah dan larangannya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, ini bisa disimpulkan tadi pada ilah di sini tinggal ilah dalam konteks apa? Diharapkan, dicintai, ditakuti atau diikuti. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi pilihan ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah tentunya selalu berharap ridhonya, kasih sayangnya, keberkahan darinya ya. Nah, bisa jadi ditakuti ya. Karena apa? Nah, kita punya salah, kita punya hilaf, kita punya dosa, maka kita harus takut kepada Allah. Jangan-jangan ini suatu ujian buat kami, ujian buat kita semuanya. Nah, seperti saat ini sedang terjadi ujian dari Allah. Kita diuji, bangsa ini, negara ini, bahkan skala dunia ya, dengan hadirnya wabah COVID-19. Nah, ini menjadi tarbiyah buat kita. Dengan ujian yang diberikan Allah ini, apakah kita akan taat kepada Allah, mengambil ibroh, atau kita akan kufur? Karena tidak sedikit banyak kondisi saat-saat ini orang yang banyak kehilangan ya. Kehilangan apa? Pekerjaan, kehilangan kesempatan karir, kehilangan jiwa ya, raga, bahkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebenarnya adalah suatu tarbiyah yang di sini kesempatan buat kita untuk meningkatkan sarana iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan lagi ilah menurut Ibnu Taimiyah ya. Sini dikatakan waladzi ya'lahul qalbu bikullil hubbi wa ta'dimi wa tajlili wa takrimi war raja wal khauf wa najwa dzalik. Segala yang digandrungi hati dengan segenap kecintaan, pengagungan, penghormatan, pemuliaan, harap, cemas dan sederajat dengan itu. Nah, ini sudah cukup mengena ya. Jadi segala yang digandrungi hati dengan segenap kecintaan. Jadi ini totalitas kalau kami lihat di sini. Jadi bercampur baur ya. Jadi bisa harap, cemas, kemudian cinta. Nah, ini dalam satu bingkaian. Nah, ini tentunya kita semuanya harus mengambil ibroh. Nah, di saat-saat seperti ini pun kita campur baur ya. Perasaan kita antara harap dan cemas. Kita berharap tentunya Allah memberikan kesehatan, kemudian kesehatan, keberhasilan, kesuksesan. Namun ada sisi-sisi cemas juga di antara kita karena kita harus berjuang menghadapi pandemi dan juga ujian yang sampai saat ini juga belum berakhir ya. Dan ini tugas kita bersama untuk menjaga diri kita, untuk meningkatkan iman dan imun kita, untuk senantiasa menjaga setidaknya imun kita terus meningkat, apalagi iman ya. Iman kita harus kita jaga, kita pertahankan, jangan sampai kita tergoyahkan oleh ujian yang sedang melanda kita tentunya. Ya, kita lanjutkan lagi, pengabdian hanya kepada Allah saja. Kenapa kita harus mengabdi kok hanya kepada Allah? Karena setidaknya punya 3 poin. Poin yang pertama, Allah pemilik otoritas. Nah, jadi yang memiliki dunia ini
mengatur kita, skenarionya semuanya sebenarnya adalah dari Allah. Maka Allah yang memiliki otoritas ya. Dunia dan seisinya semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, Allah pemilik ketaatan. Nah, kita taat seutuhnya itu kepada Allah ya. Bahkan ketika kita tidak taat, apakah Allah merugi? Tidak. Karena kita dihadirkan ke dunia itu tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi yang butuh ketaatan ini adalah kita, bukan Allah ya. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan kita, harus kita terus pahami ya ungkapan ini supaya tidak gagal fokus tentunya. Kemudian poin yang ketiga adalah Allah pemilik kedaulatan. Masya Allah ya. Jadi 3 komponen ini, Allah punya otoritas, punya ketaatan, dan kedaulatan ini sangatlah lengkap dan sempurna tentunya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita akan urai rupanya ya. Jadi Allah pemilik otoritas atau sahibul wilayah. Hak memerintah dan memimpin ada di tangan Allah, bukan yang lain. Kemudian ingatlah, Allah menciptakan dan memerintah. Masya Allah. Ini ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian di ayat yang lain pada Al-Quran surat ke-7 ya, ayat 196, sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ada manusia yang mengaku punya otoritas, sama saja merebut hak Allah atau syirik. Nah, ini pada poin ini kita harus hati-hati ya, karena di sini ini sangat krusial masalah ini. Otoritas yang mutlak di sini harusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya di masyarakat kita masih banyak terjadi hal-hal yang katakanlah jauh dari ketahuidan yang benar, ketergantungan yang benar, dan ibadah yang katakanlah di sini masih sangatlah berbau-bau kesyirikan ya. Kesyirikan itu sangat harus kita hindari, karena ini salah satu sifat syirik ini adalah yang harus benar-benar kita mohon kepada Allah supaya kita terlepas dari yang namanya syirik. Karena inasyirka ladulmun adim. Tentunya ini masuk dalam kategori dosa yang besar ya. Maka ibadah harus kita terus tingkatkan tentunya untuk terjaga dari yang namanya sifat syirik. Nah, tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai sebaik-baik pelindung dalam aktivitas kita. Ya, kemudian sahibut ta'ah. Nah, ini Allah pemilik ketaatan. Ketaatan yang utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an ya. Quran surat yang keempat ayat 59. Kemudian ketaatan kepada Rasul, karena Rasul tidak pernah maksiat kepada Allah sehingga nilai ketaatannya sama. Nah, Masya Allah ya. Jadi setelah kita taat kepada Allah, yang kedua adalah taat kepada Rasul. Nah, ini ada poin yang ketiga. Ketaatan kepada ulil amri memiliki syarat. Ulil amri tersebut syaratnya harus taat kepada Allah ya. Jadi tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan, ketaatan hanya ada pada masalah ma'ruf mutafakun alai. Jadi kami garis bawahi kembali, taat yang pertama itu seutuhnya adalah kepada Allah. Kemudian yang kedua kepada Rasul. Nah, yang ketiga kepada ulil amri. Namun ada syarat tadi, harus dalam sarana kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Ketika maksiat atau mengarahkan kepada kehancuran, keburukan, kemusyrikan, nah kita tidak wajib untuk taat walaupun kepada ulil amri sekalipun. Nah, Allah pemilik kedaulatan, sahibul hakimiyah. Kedaulatan ada di tangan Allah. Kemudian yang menetapkan hukum itu hanya haknya Allah. Innal hukmu illa lillah.
Kemudian kedaulatan rakyat bermakna bagaimana umat Islam sebagai mayoritas mendapat aspirasi-aspirasi Islami, memastikan bahwa negara ini adalah negara hukum sehingga hak-hak terlindungi sesuai tujuan-tujuan syariah ya. Subhanallah ya. Nah, ini tentunya kita terlibat teman-teman ya. Jadi pertama tentang kedaulatan. Nah, ini memang mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedaulatan rakyat bermakna bagaimana umat Islam sebagai mayoritas. Nah, kita ada di negeri yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala muslim yang terbesar populasinya di dunia. Nah, ini menjadi hak kita ya. Kita juga punya suara, punya kontribusi nyata di sini. Nah, tentunya kita jalankan sesuai dengan jalan yang benar, kemudian koridor hukum yang tepat, dan juga dalam nilai-nilai syariah, artinya nilai-nilai yang benar, begitu ya. Ya, ilah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berikan cinta yang sempurna, penghinaan diri yang sempurna, ketundukan yang sempurna hanyalah kepada Allah. Jadi yang sempurna sebenarnya di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki otoritas, ketaatan dan kedaulatan hanyalah Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an firman Allah di dalam surat ke-20 ayat 14, aku Allah dan sembahlah aku ya. Masya Allah. Jadi ini menguatkan ya. Jadi Allah segala-galanya yang kita takuti, yang kita berharap, yang kita mohon kasih sayang, semuanya bermuaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, sebelum ditutup, nah ini ada dialog Rasulullah SAW dan Banu Syaiban. Kira-kira apa dialognya? Ya, jadi dialognya ini sekaligus menjadi closing ataupun mungkin penutup pada presentasi kami ya. Baik, Banu Syaiban berkata, nah ini bertanya kepada Rasulullah tentunya ya, karena ini kondisinya saat itu adalah dialog. Nah, kepada apa kamu menyeru kami, wahai saudaraku Quraisy? Nah, jawab Rasulullah, aku menyeru agar kalian mengatakan La ilaha illallah. Kemudian Banu Syaiban bertanya kembali, kalau begitu kamu akan diperangi bangsa Arab dan non-Arab. Kalau dengan Arab kami berani, tapi dengan Persia tiada ampun. Nah, kira-kira apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah kebaikan bagi kalian kalau kalian menerima, dan keburukan bagi kalian jika kalian menolak. Sesungguhnya din Allah tidak akan menolongnya kecuali yang meliputi seluruh sisi-sisinya. Nah, ini menjawab nih dari pertanyaan yang diajukan oleh Banu Syaiban. Kira-kira intisarinya adalah Rasulullah adalah seorang yang teguh, yang sangat takut dan cinta kepada Allah, maka akan sangat kokoh terhadap prinsip. Nah, sekiranya seluruh penduduk bumi memusuhi Rasulullah, tentunya Rasulullah tidak akan takut. Karena yang ditakuti oleh Rasulullah adalah hanya Allah. Tentunya Rasulullah berjalan di atas kebenaran dan juga wahyu yang diturunkan, dan juga sumbernya tepat ya. Jadi tidak takut terhadap tekanan. Kemudian Rasulullah juga selalu mendapatkan bimbingan, dan Rasulullah adalah seorang yang paling sabar. Rasulullah adalah seorang paling bijak. Nah, maka ini menjadi qudwah hasanah yang terbaik buat kita semuanya. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Syukron jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz dan juga teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk mencerahkan kita, untuk mengokohkan perjuangan kita, karena bersama teman-teman semuanya insya Allah kita akan gapai kemajuan untuk negara, bangsa, dan agama. Wal afu minkum.
Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.